teman-teman, jumpa lagi di channel Gita Fitri Aini. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Yang selanjutnya, jika A kali A pangkat fx dipangkatkan 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, maka penyelesaiannya dapat kita tentukan dengan mengubah bentuk menjadi persamaan kuadrat, yaitu dengan memisalkan A pangkat fx sama dengan Y. Sehingga didapat persamaan kuadratnya itu AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk ini dimisalkan, kan di sini A pangkat fx-nya itu ada yang sama ya. Nah, maka yang dimisalkannya itu yang itu. Contoh soal 2 pangkat 2x dikurangi 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Nah, suku yang sama itu di persamaan ini yaitu 2 pangkat x. Di sini 2 pangkat x dan di sini juga memuat 2 pangkat x. Atau kita bisa merubah terlebih dahulu supaya lebih terlihat ya. Berdasarkan sifat-sifat eksponen, ini itu sama dengan 2 pangkat x dipangkatkan lagi 2 dikurangi 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan, misal 2 pangkat x sama dengan y ya, atau mau dipisahkan apa saja boleh ya selain x. Nah, berarti didapat nih y pangkat 2 dikurangi 12y ditambah 32 sama dengan 0. Nah, maka untuk mencari nilai y ini kita faktorkan. Maka didapat faktornya itu y dikurangi 4 dikalikan dengan y dikurangi 8 sama dengan 0. Maka didapat y sama dengan 4 atau y sama dengan 8. Nah, tapi belum sampai sini hasilnya itu. Karena yang kita cari itu x ya, bukan y. Nah, maka untuk mencari nilai x, kita substitusi nilai y ini ke 2x sama dengan y yang kita misalkan tadi itu. Nah, yang pertama berarti 2 pangkat x sama dengan 4. Nah, berdasarkan persamaan eksponen yang sebelumnya, kita bisa mendapatkan nilai x dari persamaan ini dengan cara kita rubah supaya menjadi sebasis gitu ya. Kan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2. Nah, di sini basisnya udah sama ya. Berarti hasilnya itu x sama dengan 2. Kemudian yang keduanya itu 2 pangkat x sama dengan 8. Ini juga sama ya. Kita ubah supaya basisnya menjadi sama. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 3. Maka didapat x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian atau HP sama dengan 2,3. Yang selanjutnya, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka harga x yang memenuhi persamaan ini dapat ditentukan dari yang pertama fx sama dengan gx, kemudian yang kedua hx sama dengan 1, kemudian yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0, kemudian yang keempat hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya merupakan bilangan ganjil atau keduanya merupakan bilangan genap. Wah, untuk bentuk ini cukup rumit ya. Untuk himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen ini, kemungkinannya itu akan terdiri dari beberapa himpunan penyelesaiannya karena dicari dari keempat persamaan ini gitu. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal ya. Contoh soal. Contoh x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 dipangkatkan 2x dikurangi 1 sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 dipangkatkan x ditambah 5. Berarti ini sebagai hx ya. Kemudian ini sebagai fx dan ini sebagai hx ya, tetap sama. Kemudian ini sebagai gx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini berarti kita harus dicari dari keempat persamaan yang tadi ya. Yang pertama dulu. Yang pertama itu fx sama dengan gx ya. Berarti fx-nya 2x dikurangi 1 sama dengan gx-nya x ditambah 5.
Maka untuk mendapatkan nilai X, kita kelompokkan suku yang sejenisnya ya. Berarti didapat X sama dengan 6. Nah, di sini X1 ya, karena tadi himpunan penyelesaiannya bisa didapat beberapa gitu atau lebih dari satu. Kemudian yang kedua itu HX sama dengan 1. HX-nya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan, maka didapat X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 0 berarti ya. Nah, maka untuk mencari nilai X-nya, karena kedua sukunya itu mengandung X, maka X-nya kita keluarkan. Nah, kemudian kita kalikan. X kuadrat dibagi X itu sisanya X kurangi 3X dibagi X itu sisanya 3 ya, sama dengan 0. Maka didapat X yang kedua itu sama dengan 0 dan X3-nya itu sama dengan 3. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu HX sama dengan 0. Dengan syarat Fx dan Gx-nya itu harus lebih dari 0. Maksud yang ketiga ini bagaimana? Nah, yang pertama terlebih dahulu kita mencari X dari HX sama dengan 0 ini. Nah, setelah kita didapat X-nya, kemudian kita uji ke Fx dan Gx, di mana kita mensubstitusi nilai X yang didapat ke Fx dan Gx ini. Kalau kedua-duanya setelah disubstitusi lebih dari 0, maka akan memenuhi. Tetapi jika salah satunya tidak, berarti tidak akan memenuhi himpunan penyelesaiannya. Nah, lebih jelasnya, berarti di sini HX-nya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti untuk mendapatkan nilai X difaktorkan ya. Nah, ini apakah bisa difaktorkan? Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti kita cari dengan rumus ABC, di mana di sini X4, X5 ya, karena yang selanjutnya itu X4 dan X5. Sama dengan, rumusnya masih ingat? Rumusnya itu min B plus minus akar diskriminan per 2A ya. Berarti min B, min negatif 3 plus minus akar diskriminan B kuadrat negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, C-nya 1 ya, per 2 dikali A, A-nya 1. Maka didapat sama dengan 3 plus minus akar 9 ini dikurangi 4, 5 ya, berarti per 2. Maka didapat nih X4-nya itu 3 ditambah akar 5 per 2. Kemudian X5-nya 3 dikurangi akar 5 per 2. Nah, belum sampai sini, kita harus menguji terlebih dahulu ke Fx dan Gx-nya. Nah, terlebih dahulu yang X4 ini, kita substitusi ke Fx dan Gx-nya nih. Nilai X4 dan X5 diuji. Nah, yang pertama X4 dulu ya, ke Fx, berarti Fx4. Fx-nya yang mana? Yang ini ya, jangan lupa 2x dikurangi 1, berarti 2. X-nya kita rubah dengan X4, 3 ditambah akar 5 per 2 dikurangi 1. Nah, kita operasikan. 2 ini kita bisa coret ya, karena kalau dibagi hasilnya 1. Sisanya 3 ditambah akar 5 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 bisa kita operasikan ya, sehingga hasilnya itu 2 ditambah akar 5. 2 ditambah akar 5 itu lebih dari 0. Yang selanjutnya, X4 ini kita uji ke Gx ya. Ini Gx-nya, X ditambah 5. Berarti Gx4 ya, sama dengan X-nya kita ganti dengan X4. Berarti 3 ditambah akar 5 per 2 ditambah 5. Nah, untuk bisa menyederhanakannya, kita samakan dulu penyebutnya ya, supaya bisa disederhanakan. Maka didapat, 5 jika disamakan penyebutnya itu menjadi 10 per 2 ya. Jadi, jika dijumlahkan hasilnya itu 13 ditambah akar 5 per 2. Dimana ini itu lebih dari 0 ya. Nah, karena Fx4 dan Gx4-nya itu lebih dari 0, maka X4 ini merupakan himpunan penyelesaian karena memenuhi syarat. Sekarang kita uji X5. Kita uji ke Fx ya. Berarti Fx5 sama dengan 2
2 dikali 3 dikurangi akar 5 per 2 dikurangi 1. Ini kita coret ya. Maka sisanya itu 3 dikurangi 1, 2 dikurangi akar 5. Nah, 2 dikurangi akar 5 itu hasilnya akan negatif ya. Maka kurang dari 0. Tuh, selanjutnya uji ke GX. Berarti GX 5 sama dengan 3 dikurangi akar 5 per 2 ya, ditambah 5. Kita samakan dulu penyebutnya supaya bisa disederhanakan. Sama ya. Berarti tadi itu 10 per 2, 5 itu. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya itu 13 dikurangi akar 5 per 2. 13 dikurangi akar 5 per 2 itu lebih dari 0 ya. Nah, karena fx5 kurang dari 0 dan gx5 lebih dari 0, berarti untuk x5 ini bukan HP ya. Sebenarnya dari fx5 itu kurang dari 0 sudah bukan HP ya. Yang selanjutnya, barusan kan yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu hx sama dengan negatif 1 dengan syarat keduanya ganjil atau genap. Maksudnya gimana? Gini maksudnya ya. Hx-nya itu kan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kita sederhanakan, maka didapat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya untuk mendapat nilai x. Hasil faktornya itu x dikurangi 1 dikalikan dengan x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka didapat x6 itu 1 dan x7 itu 2. Belum selesai sampai sini. Kita harus menguji terlebih dahulu apakah fx dan gx-nya itu keduanya ganjil atau genap. Berarti nilai x6 dan x7 diuji ya. Yang pertama dulu kita uji x6 ke fx dan gx ya. Fx-nya ini dan gx-nya ini. Berarti fx6 itu sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1. Hasilnya 1 ya. Kemudian untuk gx-nya gx6 1 tambah 5 hasilnya 6. Nah, karena fx ini ganjil kemudian gx-nya genap, berarti x6 ini bukan HP ya. Lalu kita uji x7 ke fx dan gx. Berarti fx7 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1. Hasilnya itu 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3 ya. Kemudian gx7 sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Karena 3 dan 7 ini ganjil, maka x7 ini merupakan himpunan penyelesaiannya gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kesimpulannya itu himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah sama dengan tadi. Yang memenuhi itu 0, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 3 ditambah akar 5 per 2 dan 6 ya. Itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.